Shalom, firman Tuhan kita hari ini akan diperdengarkan, dan sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami mohon kasih Tuhan menyertai kami dan firman-Mu diberitakan. Berkati kami Tuhan, Roh Kudus yang menuntun. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan hari ini itu dari Perjanjian Baru, Efesus pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-10. Judulnya semuanya adalah kasih karunia, dan tema hari ini semuanya hanya karena anugerah. Saya awali dengan baca ayat yang pertama, ya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Jemaat Tuhan, demikianlah dahulu keadaan kita. Bagaimana kita sudah jatuh ke dalam dosa karena ketidaktaatan, ketidakpercayaan. Seperti halnya dalam Alkitab, ya, sejarah Alkitab, Kejadian pasal 3. Manusia jatuh dalam dosa, atau kejatuhan manusia dalam dosa. Manusia pertama lebih memilih terpengaruh oleh rayuan iblis yang menyerupai ular daripada mengindahkan kehendak Tuhan untuk hidup dengan benar dan baik di tempat taman yang Tuhan sediakan. Itulah masalah utamanya. Kita mati secara rohani. Kita mengecewakan Tuhan dan berdosa. Tapi sungguh luar biasa. Tuhan penuh belas kasihan. Ia tidak akan membiarkan kita, umatnya, terus dalam dosa. Dan inilah yang sangat penting sebagai rasa syukur kita sebagai umat Tuhan, ya, bahwa dalam firman Tuhan ini juga bagaimana dalam Efesus keadaan jemaat pada saat itu, ya, umat ada dalam pengaruh kuasa iblis. Mereka hidup menurut hawa nafsu, dalam keinginan daging dan pikiran jahat, dan sangat perlu bagi Paulus untuk mengingatkan jemaat pada saat itu, supaya jangan hal yang terjadi pada masa lampau itu melekat terus menerus, ya. Tapi dengan kasih karunia Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, seperti judul nas, semuanya adalah kasih karunia. Karena itu sangat jelas dalam ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jadi jangan ada orang yang memegahkan diri. Sudah jelas itu, ya. Ya, iman kita, tapi semuanya karena Allah. Itu sangat penting untuk kita mengerti. Jadi tindakan penyelamatan ini adalah karunia dari Allah yang datang melalui iman, dan bukan sesuatu yang bisa didapat atas kekuatan sendiri. Pekerjaan baik yang Tuhan lakukan. Pekerjaan baik tidak dengan sendirinya menyelamatkan, sehingga tidak seorang pun dapat membanggakan diri mencapai keselamatan melalui usaha sendiri. Tapi semuanya Allah yang berperan. Buah hasil tangan Allah yang mencipta. Kita dijadikan dalam Kristus Yesus untuk pekerjaan baik, untuk melakukan pekerjaan yang telah direncanakan Allah sebelum penciptaan, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan kekristenan kita. Sehingga ini yang menjadi hal bagaimana hidup kita bertanggung jawab sebagai umat yang sudah diselamatkan
umat yang tahu berterima kasih, apa yang harus kita lakukan? Berbangga diri? Tuhan, saya selamat? Ya, tapi apa tindakan nyata, wujud bahwa kita bersyukur atas keselamatan yang Tuhan berikan, anugerah yang sangat luar biasa itu? Ya, pekerjaan baik. Mari dengan kebenaran yang daripada Tuhan, kita menjalankan kehidupan kita ini, sehingga tidak sia-sia hadirnya kita. Bagaimana gaya hidup kita, sikap hidup kita, mencerminkan umat Tuhan yang karena belas kasihan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Ini menjadi perenungan kita sebagai umat kepunyaan Tuhan. Bahkan dalam keadaan sekarang ini, ya, kita masuk minggu sengsara yang kedua. Bagaimana kita merasakan hidup Yesus sebagai manusia adanya, menghadapi semua hal yang tidak mudah bagi dia pada saat itu, walaupun dia Allah, karena dia ingin bahwa bagaimana manusia menyadari dia setia melangsungkan tugasnya untuk berkorban, mati di kayu salib. Tapi puji Tuhan, karena rancangan Allah, dia boleh hidup, dia boleh bangkit, bahkan kembali ke sorga. Ini menjadi hal yang menjadi sukacita kita yang besar. Allah datang menghapus dosa kita. Itu bukti kekristenan kita ada di dalamnya. Jangan kita semua menjadi umat di tengah pergumulan hidup ini, kita menjadi umat yang tidak berpengharapan. Kita maknai sengsara Tuhan ini untuk memaknai kehidupan yang ada, susah, bahkan suka duka. Mari kita jalani, tetap kuat, tetap teguh, ya, karena Tuhan sudah berjanji. Bahkan Tuhan sebagai manusia sudah melalui itu semua. Tetap semangat dalam menghadapi apapun pergumulan, tantangan, bahkan sakit penyakit, karena semuanya tetap ada dalam rancangan Tuhan. Kita berdoa, tidak yang mustahil bagi Tuhan. Kita andalkan Tuhan, karena Tuhan penuh belas kasihan bagi kita, dan Kristus Yesus Putra Tunggalnya dinyatakan bagi kita. Sehingga ini hal yang sungguh maha luar biasa di dalam kehidupan kita, karena Tuhan penyelamat kita. Dia tahu apa yang menjadi hal untuk kita, sehingga karya kita ke depan yang kita jalani, semuanya kita nyatakan bagi Tuhan. Sehingga ini menjadi hal sukacita kita sekalian. Selamat memasuki sengsara yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Kami terus diingatkan untuk menjadi umat kepunyaan Tuhan yang teguh, bahkan berpengharapan. Kami tahu kehidupan kami tidak mudah, bahkan wabah COVID-19 terus ada, tapi kami yakin ada rancangan Tuhan. Tetap kami semangat, tetap kami setia, bahkan prokes COVID-19 dengan disiplin kami lakukan. Jadilah kami berhikmat untuk menjalankan hidup ini. Jadilah kami setia pada hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami yakin semuanya adalah untuk puji hormat bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Kami yakin dan percaya semua hidup kami adalah kuasa Tuhan, dan kami adalah milik Tuhan. Bila semuanya kami nyatakan kepadamu Tuhan, karena kami yakin Tuhan berkuasa atas semuanya. Bahkan Tuhan punya rancangan yang luar biasa, bahkan indah, bahkan tepat pada waktunya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur dalam setiap keadaan kehidupan kami sekalian, karena Tuhan yang menuntun kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Amin.